Halo Sob, sebagaimana yang kita ketahui, Cina adalah salah satu negara yang memiliki ambisi besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan negara ini telah membangun bendungan, jembatan, dan jalan raya yang berbeda dengan yang ada pada umumnya. Dan berikut ini megaproyek ambisius Cina yang gemparkan dunia yang pernah tercatat. China Underwater Tunnel. Taihu adalah danau air tawar terbesar ketiga di Cina dan objek wisata yang populer. Untuk membangun sebuah jembatan di atasnya, Cina membangun terowongan di bawahnya. Dengan panjang 11 km, terowongan ini telah menjadi salah satu terowongan terpanjang di dunia. Danau Taihu sendiri terletak di Provinsi Jiangsu, Cina bagian timur. Terowongan Taihu menghubungkan jalan tol Jiangsu, Suzhou, dan Wuxi. Terowongan ini mengurangi lalu lintas kendaraan di kota-kota yang berdekatan dengan Danau Taihu. Dengan menyediakan jalan tol alternatif bagi para pelancong yang bepergian di antara Shanghai dan Nanjing. Bahaya dari terowongan ini adalah pengemudi bisa kehilangan konsentrasi saat mengemudi di jalan lurus yang begitu lama. Itulah mengapa jalan berisi ribuan lampu LED sehingga mereka akan tersimulasi secara visual di sepanjang perjalanan. Jika di Prancis dan Inggris, terowongan digali dengan menggali dasar air, namun terowongan Taihu dibangun dengan menggunakan cover Thames, dengan tujuan mengosongkan air di bagian proyek tersebut. Karena Danau Taihu menjadi lokasi wisata yang penting, terowongan ini dibangun untuk melindungi bagian alamnya. Dengan panjang 11 km, terowongan Taihu dipercaya sebagai terowongan terpanjang di dunia. Wah, unik banget ya Sob. The biggest radio telescope. Pada tahun 1994, salah satu astronom terhebat Cina berambisi agar Cina memiliki teknologi teleskop sendiri. Saat itu teleskop di Cina hanya berukuran 25 meter dan ia menginginkan teleskop terbesar 20 kali lipat. Randon dan timnya menghabiskan waktu 20 tahun untuk mencari tempat baru untuk membangun teleskop radio baru. Mereka pun akhirnya menemukan lembah yang cocok untuk teleskop tanpa harus menyumbat air dalam tanah. Teleskop radio pun dibangun pada 2016 atau lebih dari 20 tahun setelah proposal resmi awalnya dibuat. Sekarang ini menjadi teleskop terbesar di dunia dengan diameter 500 meter dan berisikan 4.000 panel aluminium, yang semuanya bisa dipindahkan secara individual untuk fokus di gelombang radio di luar angkasa. Daerah pegunungan ini dipilih karena relatif terpencil. Itu bukan proyek namanya kalau bukan tanpa kontroversi. Beberapa pihak yang tinggal di desa itu harus diberi kompensasi atau uang tunai atau perumahan. Ironisnya lagi nih Sob, anggaran untuk relokasi ini sebesar 230 juta dolar atau setara dengan 3,5 triliun rupiah. Yang artinya biaya tersebut lebih mahal dibanding teleskop itu sendiri. Pembangunan kota raksasa. Pengembang besar di Cina, China Pacific Construction Group, berencana untuk berinvestasi sebesar 22 miliar yuan atau setara dengan 3,5 miliar US dollar. Atau setara dengan 3,4 triliun rupiah untuk membangun sebuah kota raksasa baru. Pembangunan ini dilakukan dengan meratakan 700 gunung terlebih dahulu di daerah Lanzhou. Dikutip dari laman Inhabited, pada Kamis 27 Desember 2012, kota baru ini akan berada di area Lanzhou dan direncanakan akan berlokasi 50 mil atau sekitar 80,47 km dari ibu kota provinsi Gansu. Perencanaan kota baru ini telah disetujui oleh Dewan Negara Cina karena akan dapat meningkatkan produk domestik wilayah tersebut.
hingga 43 miliar US dollar atau sekitar 425 triliun rupiah pada 2030. Namun, pembangunan kota yang disebut area baru Lanzhou ini menimbulkan kontroversi dengan meningkatnya kekhawatiran masyarakat mengenai dampak negatif lingkungan yang akan terjadi nanti. Kota Lanzhou dibangun di atas lahan industri yang meliputi tekstil, produksi pupuk, dan logam, sehingga diprediksi akan membuat polusi udara di Cina menurut data WHO. Selain itu, kota baru ini juga dikhawatirkan akan memperburuk kondisi kelangkaan air di Provinsi Gansu yang sudah sangat kering. Menanggapi hal tersebut, perusahaan yang menangani proyek ini berjanji akan membuat perlindungan pada pembangunan dan akan menyalurkan air ke daerah tersebut sehingga tercapai reboisasi atau penghijauan kembali.